Assalamualaikum. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sudah siapkah untuk belajar? Harus sudah siap ya, karena belajar itu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika kita belajar. Kita mendapat banyak pengetahuan baru, pengalaman baru, dan juga kita mendapatkan pahala. Kemudian kita juga akan dimudahkan jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sabda Nabi SAW yang artinya barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Oleh karena itu, semangat terus ya dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: pertama, melalui active learning dan tanya jawab, peserta didik dapat menghayati sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kedua, setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten dan benar. 3. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, contoh, dan dampak positif sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat dengan benar. 4. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan cerita yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam fenomena kehidupan dengan tepat. Adapun materi yang pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas berasal dari bahasa Arab akhlaso yukhlisu ikhlason yang berarti tulus hati. Ikhlas secara bahasa berarti bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dalam semua aspek. Selain itu, ikhlas menurut istilah adalah mengerjakan segala amal perbuatan yang baik semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas itu disebut dengan mukhlis. Ikhlas mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap amalan, karena nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung kepada keikhlasannya dalam berniat. Artinya, menjaga niat ikhlas karena Allah semata dalam beramal merupakan syarat utama diterimanya amal tersebut. Jadi, ketika kita melakukan suatu kebaikan itu, kita harus melakukannya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, agar amalan tersebut dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Beberapa perintah untuk selalu menjaga niat ikhlas terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni yang artinya, amal manusia tidak diterima kecuali dilakukan dengan ikhlas. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri perilaku ikhlas diantaranya yaitu 1. Beribadah dan beramal baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi.
3. Tidak bangga dipuji orang lain. 4. Tidak mengingat-ingat amal baik yang telah dilakukan. Itulah beberapa ciri-ciri perilaku orang yang ikhlas. Selanjutnya adalah cara-cara berperilaku ikhlas. Yang pertama yaitu menyadari bahwa amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak dilakukan dengan ikhlas. 2. Melatih diri beramal baik saat tidak dilihat orang lain. 3. Melatih diri beramal baik tidak mengharapkan keuntungan pribadi. 4. Menjauhi sifat-sifat ananiyah atau egois, tamak, bakhil, dan takabur. Selanjutnya, ada beberapa contoh perilaku ikhlas. Di antaranya yaitu misalnya setiap hari Marwah membantu ibunya berjualan di pasar. Setelah pulang sekolah tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari siapapun. Selanjutnya ada lagi Pak Hashim, yaitu seorang yang dermawan. Ia rajin bersedekah tanpa diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Hal itu dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dampak positif dari berperilaku ikhlas yaitu 1. Perasaan nyaman dan perilakunya tenang karena perbuatan baiknya diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terbiasa beribadah dan beramal baik tanpa ada paksaan dari siapapun karena tidak mengharapkan pujian dari orang lain. 3. Menjadikan orang lain nyaman berteman dengannya karena orang lain mengetahui amalnya tidak mengharap pamrih. Materi yang kedua yaitu taat. Apa itu taat? Taat berasal dari bahasa Arab to'a yati'u to'atan, yang berarti setia, tunduk, dan patuh. Taat menurut istilah artinya mematuhi segala perintah yang telah ada atau disepakati bersama. Taat kepada Allah berarti mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu, kepada siapakah kita harus taat? Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Ketaatan kepada Allah ini bersifat mutlak, tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua adalah taat kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW juga bersifat mutlak. Taat kepada Nabi Muhammad SAW berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, jika kita tidak taat kepada Nabi SAW, maka kita juga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga adalah taat kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah bersifat mutlak. Artinya, jika pemimpin tersebut berpegang teguh kepada kitab Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus tunduk dan patuh kepadanya. Namun, jika pemimpin tersebut tidak berpegang teguh kepada kitab Allah dan Rasul-Nya dan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak perlu untuk mematuhinya. Ciri-ciri perilaku taat yaitu 1. Patuh pada peraturan yang ada, baik yang bersumber dari agama maupun masyarakat. 2. Disiplin dalam melaksanakan tugas. Dan 3. Tidak menuntut lebih daripada hak yang dimiliki. Adapun cara-cara berperilaku taat diantaranya 1.
tidak menunda-nunda waktu sholat. 2. Menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama. 3. Bergaul dengan orang-orang yang teratur ibadahnya dan baik perbuatannya. 4. Melatih diri menaati segala peraturan yang berkenaan dengan diri sendiri. 5. Melatih diri menaati nasihat orang tua di rumah dan guru di sekolah. Adapun contoh-contoh berperilaku taat yaitu yang pertama, contoh dari taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ahmad anak yang rajin sholat 5 waktu secara berjamaah walaupun usianya masih belia. 2. Taat menjalankan perintah pemimpin. Contohnya, Pak Imran, karyawan yang gigih yang selalu mematuhi peraturan atasannya. 3. Taat menjalankan tata tertib sekolah. Contohnya, Lukman siswa yang disiplin dalam hal waktu, mengikuti proses belajar, mengerjakan PR, dan tugas-tugas. Selanjutnya, dampak positif dari berperilaku taat yaitu 1. Perasaan tenang karena bebas dari beban moral dan dapat melaksanakan salah satu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena terbiasa hidup taat. 3. Hidupnya lebih teratur, jauh dari sifat tidak teratur. 4. Jika taat dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Materi yang ketiga yaitu khauf. Apa itu khauf? Khauf berasal dari bahasa Arab khaufa yakhafu khaufan yang artinya takut. Khauf menurut istilah artinya perasaan takut dan khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Khauf berbeda dengan perasaan takut biasa. Ciri-ciri perilaku khauf diantaranya yaitu 1. Merasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Merasa amal baiknya belum tentu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berhati-hati dalam berkata dan bersikap. 4. Ibadahnya semakin hari semakin membaik. Selanjutnya, cara-cara memiliki rasa khauf diantaranya 1. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melupakan kebaikan yang telah dilakukan dan mengingat-ingat dosa yang telah dilakukan. 3. Banyak mengoreksi diri sendiri. 4. Berani berpikir, bersikap, dan bertindak benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh perilaku khauf diantaranya Ahmad anak yang rajin sholat 5 waktu walaupun kerap kali diajak bermain oleh temannya. Ahmad sadar bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ahmad khawatir dan takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Ahmad meninggalkan sholat. Adapun dampak positif perilaku khauf yaitu 1. Dapat meningkatkan kualitas berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tetap rendah hati dan beramal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dapat menjaga kerutinan berbuat baik karena selalu mengharap ridhonya. 4. Tidak menganggap ringan dosa kecil yang telah dilakukan. Materi yang terakhir adalah taubat. Apa itu taubat? Taubat berasal dari bahasa Arab taba yatubu taubatan, yaitu kembali atau rujuk. Adapun menurut istilah, taubat adalah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut dengan taubatan nasuha. Perintah taubat terdapat dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Ciri-ciri orang yang bertaubat yaitu diantaranya 1.
menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. 2. Menghentikan perbuatan dosa itu. 3. Semakin tekun beribadah dan beramal soleh. 4. Berusaha mengambil pelajaran atau hikmah dari pengalaman masa lalu yang suram agar hidup lebih berarti. Adapun cara-cara berperilaku tobat yaitu 1. Menyadari bahwa Adapun cara-cara berperilaku tobat yaitu diantaranya 1. Menyadari bahwa dosa membawa kerugian. 2. Rajin berdoa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Banyak introspeksi diri. 4. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memohon maaf kepada sesama manusia jika berbuat salah kepada sesama manusia. Adapun contoh perilaku tobat seperti Rama menolak permintaan ibunya yang menyuruh beli gula di warung. Melihat ibunya kecewa, Rama merasa sadar dan menyesal. Kemudian dengan segera Rama meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Adapun dampak positif dari taubat yaitu 1. Akan memperoleh kembali jalan hidup yang benar. 2. Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak mengulangi lagi. 3. Memperoleh semangat hidup baru. 4. Dapat mengembalikan nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. 5. Dapat menimbulkan rasa aman bagi lingkungan dan nyaman dalam pergaulan. Itulah beberapa materi kita hari ini. Adapun rangkumannya kalian bisa lihat dan baca pada slide berikut ini. Selanjutnya, untuk evaluasi, kalian bisa mengerjakannya dalam link yang sudah Ibu buat pada slide berikut ini. Demikianlah materi kita untuk pelajaran hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan atas segala perhatian dan kerjasamanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.